Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan sehatnya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan presentasi pada kesempatan kali ini. Yang terhormat, Bapak Setio Galih Mariono sebagai dosen pengampu mata kuliah Geografi Politik, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan, kami dari kelompok 4 di sini akan membahas materi mengenai perang yang beranggotakan Elsa Aulia Marta, Alvan Muhammad Muklis, Andrea Puspita Arianti, dan Tio Darmawan. Untuk mengefektifkan waktu, kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai deskripsi perang, yang akan disampaikan oleh saudari Elsa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk materi yang sekarang yaitu mengenai deskripsi perang. Nah, perang adalah bentuk tertinggi dari konflik yang terjadi antara manusia. Dalam studi hubungan internasional, perang secara tradisional adalah pengorganisasian penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Nah, perang ini juga merupakan pertentangan antara dua negara atau lebih dengan melalui kekuatan bersenjata dengan maksud tujuan untuk saling melebihi kekuatan dan menetapkan kondisi-kondisi damai sesuai dengan keinginan pihak yang menang. Nah, dalam hal ini, penggunaan militer yang memungkinkan tidak mampu diatasi oleh kekuatan politisi domestik sampai pada perang antar negara pada siklus penuh. Next slide. Nah, untuk selanjutnya yaitu sejarah perang. Pada masa prasejarah, perang juga dibagi menjadi tiga, yaitu ada prasejarah, ada abad pertengahan, dan abad modern. Nah, pada prasejarah ini, dalam artian konflik dimulai terjadi secara individu di antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya, dan penggunaan alat terbatas apa yang didapat dari alam. Nah, dalam prasejarah ini, manusia sebelum muncul tulisan atau catatan tertulis sulit dipelajari secara pasti karena kurangnya sumber daya tertulis yang dapat diandalkan. Namun, arkeologi telah memberikan bukti-bukti tentang perang pada masa prasejarah, terutama melalui temuan senjata dan reruntuhan kota-kota kuno. Nah, contoh perang pada masa prasejarah antara lain perang antara bangsa-bangsa Mesopotamia, terus perang antara bangsa Yunani dan Tiora, dan perang antara suku-suku Germanik. Meskipun kurangnya catatan tertulis, perang-perang ini mempengaruhi perkembangan sosial, budaya, politik pada masa prasejarah. Selanjutnya yaitu abad pertengahan. Nah, kerajaan mulai dibentuk kesatuan tentara yang dipersenjatai dengan bahan yang lebih kuat. Nah, pada periode perang abad pertengahan ini, terjadi banyak perang antara kerajaan-kerajaan di Eropa, seperti perang antara Frank dan Visigoth pada abad kelima dan perang antara Carolingian dan Viking pada abad ke-9. Nah, perang ini seringkali dipicu oleh upaya untuk memperluas wilayah kekuasaan, menguasai sumber daya alam, atau menegakkan supremasi politik dan agama. Perang pada abad pertengahan membentuk sejarah Eropa dan memainkan peran penting dalam pembentukan bangsa yang modern. Perang tersebut juga membentuk sistem militer yang lebih canggih dan memperkenalkan teknologi baru seperti senjata api dan meriam yang memainkan peran penting dalam perang modern. Selanjutnya yaitu perang modern. Nah, pada abad ini penggunaan teknologi lebih banyak digunakan untuk mengurangi jatuhnya korban baik dari sipil dan tentara. Contohnya Perang 100, Perang 30, Perang Revolusi Amerika, Perang Napoleon, Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin, dan Perang Vietnam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Elsa. Untuk selanjutnya,
yaitu materi mengenai teori perang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ini ada teori perang menurut Sun Tzu tahun 544 sampai 496 sebelum Masehi. Di mana menurut eh, Sun Tzu ini lahir dengan nama Sun Jin, yaitu seorang panglima jenderal militer Cina yang lahir sekitar tahun 551 sebelum Masehi. Dia juga dikenal sebagai seorang jenderal yang jenius dan juga seorang filsuf. Salah satu hal dasar yang harus dimiliki untuk memenangkan sebuah perang menurut Sun Tzu ini yaitu harus bisa mengukur hasil dari peperangan itu sendiri. Caranya dengan menilai situasi yang dilakukan atas dasar 5 kriteria, yaitu jalan, atau dalam bahasa Cina itu pao, lalu iklim, medan, komando, dan juga aturan. Lalu teori yang kedua yaitu teori menurut Karl von Clausewitz tahun 1780 sampai 1831. Teori ini dikenal sebagai jadi Clausewitz ini dikenal sebagai ahli strategi perang yang menyarankan agar kekerasan itu dilakukan secara semaksimal mungkin. Ia juga dikenal seorang yang menciptakan iklim agar keputusan-keputusan dalam pertempuran perang itu diterima oleh para pemimpin politik dan militer sebagai tujuan yang wajar dari suatu kampanye militer. Yang ketiga dari Anthony Henry Baron Jomini. Menurut teori Henry ini, dalam perhitungannya memilih lokasi operasi yang tepat membuat musuh dihadapkan dua pilihan yang tidak menguntungkan. Pertama, musuh terpaksa bertempur dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Lalu yang kedua, musuh mundur dari daerah operasi. Lalu yang keempat, menurut Alfred Teyermahan, jadi menurut Alfred ini mengemukakan bahwa sea power atau kekuatan laut merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara. Yang mana jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Sebaliknya, jika kekuatan laut tersebut diabaikan, akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut. Jadi menurut Alfred ini lebih menggarisbawahi tentang kekuatan laut. Dan yang terakhir, teori menurut Giulio Douhet, di mana kekuatan udara merupakan sebuah revolusi karena dioperasikan pada dimensi ketiga. Jadi pesawat itu bisa terbang di atas permukaan pasukan, lalu mengirimkan mereka untuk kepentingan. Jadi untuk jika tadi yang Alfred Tehermahan itu mengenai kekuatan laut, Giulio Douhet ini menggarisbawahi lebih ke kekuatan udaranya. Untuk yang selanjutnya yaitu doktrin perang. Yang pertama ada realisme. Jadi negara itu harus mengutamakan keamanan negara juga kepentingannya sendiri. Untuk yang kedua yaitu doktrin militerisme, yaitu merujuk pada kekuatan militer suatu negara yang kuat. Kemudian pasifisme. Perang harus menjamin keamanan orang-orang yang tidak bersalah. Dan yang terakhir adalah doktrin revolusi, yaitu perubahan sistem pemerintahan di dalam negara tersebut dengan cara menggulingkan kekuasaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi selanjutnya, yaitu penyebab perang akan disampaikan oleh Saudara Alvan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya Alvan akan menjelaskan mengenai penyebab perang. Yang pertama ada perbedaan ideologi. Nah, perang juga disebabkan karena adanya perbedaan ideologi terbuka merujuk pada
pandangan hidup yang lebih fleksibel, dinamis, dan juga tingkat kaku. Seperti berkembangnya zaman, ideologi terbuka ditandai dengan sifat inklusif yang tidak totaliter dan juga tidak mengimplementasikan kekuasaan suatu kelompok seseorang, sehingga hanya dapat terwujud dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Nah, ideologi juga bersifat dogmatis yang tidak dapat diubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman yang ada, sehingga tidak menerima pandangan atau nilai-nilai lain. Nah, jadi perang itu disebabkan karena adanya perbedaan di suatu wilayah, contohnya perbedaan ideologi antara komunis dan juga ideologi Pancasila di Indonesia, seperti itu. Next. Yang selanjutnya ada keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Screen-nya masih buram ya? Lanjut saja. Jadi perang juga disebabkan karena adanya keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Contohnya ketika dulu zaman Indonesia, zaman kerajaan atau zaman Hindia Belanda gitu. Nah kan ada Majapahit. Majapahit kan dulu menyerang ke wilayah Jawa Barat, ke daerah Sunda untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Nah sehingga dengan adanya perang juga bisa menambah wilayah kekuasaan seperti itu. Next. Selanjutnya ada penyebab perang yang ketiga, ada perbedaan kekuasaan. Nah, disebabkan karena terjadinya perang yang paling sering terjadi yaitu perbedaan kepentingan. Seseorang yang berselisih biasanya disebabkan adanya perbedaan kepentingan dalam skala besar ataupun suatu bangsa yang sedang berselisih dengan bangsa lain sehingga menimbulkan peperangan. Juga dikarenakan adanya perbedaan. Nah, contohnya biasanya perang eh, yang karena adanya perselisihan antar negara seperti sekarang sedang boomingnya itu Rusia dan juga Ukraina, terus ada Palestina dan juga Israel. Nah, terus ada juga karena disebabkan perbedaan pendapat atau kepentingan. Nah, karena perbedaan pendapat itu biasanya ada salah satu pihak yang tidak menerima sehingga mengajak untuk perang seperti itu. Next. Perampasan sumber daya alam. Nah, biasanya faktor terjadinya itu disebabkan karena adanya perampasan sumber daya alam. Sebuah bangsa yang makmur biasanya identik dengan kekayaan alamnya yang berlimpah. Bangsa yang berhasil menggali dan memanfaatkan kekayaannya untuk bangsanya yang makmur sehingga sejahtera. Akan tetapi pada kekayaan alam ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pihak atau bangsa lain untuk merebutnya. Akhirnya banyak peperangan yang timbul karena ingin merampas kekayaan alam yang dimiliki bangsa lain. Contohnya, pada zaman dahulu Indonesia itu dikenal dengan sumber daya alam yang berlimpah, khususnya di bidang rempah-rempah. Nah, sehingga banyak dari bangsa Barat yang datang ke wilayah Indonesia seperti Portugis, Spanyol, Belanda untuk merampas rempah-rempah dan juga menguasai wilayah Indonesia sehingga terjadinya peperangan atau bisa dikenal dengan penjajahan seperti itu. Nah, next. Adapun di sini ada dampak perang. Nah, dampak perang ini yang dihasilkan oleh peperangan ada dampak negatifnya yaitu rusaknya tatanan sosial ekonomi, lahirnya trauma jangka panjang, malnutrisi pada anak-anak, dan juga disabilitas serta timbulnya berbagai penyakit. Contohnya ketika ada peperangan timbulnya runtuhnya sosial ekonomi. Ekonomi menjadi tidak stabil, harga bahan pokok menjadi sangat mahal. Kemudian timbulnya rasa trauma jangka panjang. Contohnya ketika kita mendengar suara kayak bom atau suara keras sedikit langsung gemetar. Itu kan salah satu contoh trauma. Kemudian
ada malnutrisi pada anak-anak dikarenakan tadi perekonomian yang turun dan juga harga bahan pokok yang tinggi sehingga kebutuhan nutrisi untuk anak-anak semakin berkurang gitu sehingga terjadinya kayak busung lapar dan kelaparan dan sebagainya. Contohnya juga ada kayak penyakit dan juga disabilitas. Hal itu pun disebabkan karena kayak contohnya efek samping dari bom nuklir itu kan radiusnya sampai berpuluh kilometer. Nah, jika terkena itu kan bisa menimbulkan penyakit bahkan meninggal seperti itu. Adapun dari dampak positif terjadinya perang yaitu terjadinya akulturasi dan juga asimilasi budaya menyebarkan paham ideologi budaya negara yang baik, membantu negara yang baru berkembang dengan pertukaran teknologi atau industri, mempererat hubungan antar negara dan lain-lainnya. Contohnya dampak positif perang, khususnya di Indonesia, yaitu adanya perpaduan akulturasi budaya Indonesia dan juga Belanda. Kemudian ada pemahaman ideologi baru, contohnya ideologi keagamaan yang dulu dikenal dengan 3G, Gold Glory Gospel. Kemudian juga eh, dengan adanya perang itu kan dulu Indonesia menggunakan senjata bambu runcing, sedangkan eh, bangsa Barat menggunakan teknologi yang sudah maju. Nah, ketika perang tersebut, eh, warga atau masyarakat Indonesia dikenalkan dengan eh, alat-alat perang tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Alvan yang telah menyampaikan materi. Untuk materi terakhir ini mengenai studi kasus akan disampaikan oleh Saudara Tio. Kepadanya saya persilahkan. Bismillah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Dalam studi kasus perang, kelompok kami membawa krisis di Ukraina. Nah, krisis di Ukraina ini terjadi disebabkan oleh pemimpinnya menunda pembicaraan untuk melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa sehingga menimbulkan reaksi yang luar biasa dari rakyatnya dan berbentuk pada pemecatan presiden oleh parlemen Ukraina. Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, menganggap jika Ukraina melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa akan mengancam kerjasama dengan Rusia. Hal ini kemudian membuat rakyat Ukraina melakukan demonstrasi secara besar-besaran dan puncaknya pemecatan yang dilakukan oleh parlemen Ukraina kepada Presiden Yanukovych saat itu. Krisis politik tersebut berakibat pada konflik yang terjadi di Crimea, sebuah wilayah yang terletak di semenanjung Laut Hitam. Wilayah ini dahulunya merupakan bagian dari Uni Soviet yang kemudian pemimpinnya saat itu Nikita Khrushchev diberikan kepada Republik Sosialis Soviet Ukraina pada tahun 1954. Crimea pada akhir pemisahan diri dari Ukraina dan bergabung ke dalam wilayah Rusia melalui jalur referendum. Krisis politik dan referendum yang terjadi di Crimea sedikit banyak memberikan pengaruh kepada dua wilayah lain di Ukraina Timur, lebih tepatnya Donetsk dan Luhansk. Kedua wilayah ini bergejolak dan menuntut digelarnya referendum seperti halnya di Crimea untuk bisa terlepas dari Ukraina dan kemudian masuk ke dalam bagian Rusia. Nah, jadi sudah dijelaskan ya dalam studi kasus perang yang terjadi di krisis di Ukraina disebabkan oleh pemimpinnya yang menunda pembicaraan. Selanjutnya, walaupun bagian dari wilayah Ukraina merupakan daerah dengan penduduk mayoritas etnis Rusia yang menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa keseharian, Crimea menjadi bagian dari wilayah Ukraina setelah diberikan oleh pemimpin Uni Soviet. Semenjak kejatuhan Uni Soviet, daerah ini menjadi sebuah republik otonomi di bawah wilayah Ukraina.
Sejak bergulirnya referendum 17 Maret 2014, Crimea berada di bawah kendali Rusia, walaupun hal ini tidak diakui oleh Amerika dan sekutunya. Jalannya konflik di Donbas dimulai ketika terjadi demonstrasi oleh massa pro-Rusia yang kemudian menduduki gedung-gedung pemerintahan di kedua wilayah tersebut. Mereka berhasil menembus penjagaan aparat kepolisian dan kemudian masuk ke serta merusak beberapa gedung dan bangunan penting. Massa pro-Rusia menuntut dilakukan referendum kepada pemerintah yang baru. Nah, jadi itu sebuah studi kasus yang kelompok kami bawakan itu krisis di Ukraina. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Tio yang telah menyampaikan materi sekaligus menutup pematerian dari kelompok kami. Untuk selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, perang adalah pertentangan antara dua negara atau lebih dengan melalui kekuatan bersenjata dengan maksud tujuan untuk saling melebihi kekuatan dan menetapkan kondisi damai sesuai keinginan pihak yang menang. Pada dasarnya, dampak yang dihasilkan oleh perang ialah dampak negatif seperti rusaknya tatanan sosial ekonomi, lahirnya trauma jangka panjang, malnutrisi pada anak-anak, disabilitas, dan juga timbulnya berbagai penyakit. Namun, adapun dampak positifnya seperti terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya, menyebarkan paham ideologi negara yang baik, membantu negara yang baru berkembang dengan pertukaran teknologi atau industri, mempererat hubungan antar negara, dan juga yang lainnya. Peristiwa perang biasanya terjadi dengan alasan adanya perselisihan antara dua belah pihak yang tidak mau mengalah terhadap suatu kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Secara spesifik dan wilayah filosofis, perang merupakan turunan sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang memelihara dominasi dan persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri dengan cara menundukkan kehendak pihak yang dimusuhi. Baik teman-teman, untuk pertanyaan dan diskusi kita lakukan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.